Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Hanifah Murti dengan NIM 106230036. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai delik. Pengertian delik. Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari strafbaar. Feit atau delik dalam bahasa Belanda atau criminal act dalam bahasa Inggris. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delik atau strafbaar. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu 1. Peristiwa pidana, 2. Perbuatan pidana, 3. Pelanggaran pidana, 4. Perbuatan yang dapat dihukum, dan 5. Perbuatan yang boleh dihukum. Pengertian delik dalam hukum pidana Islam. Delik atau tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam. 1. Delik kisos. Delik kisos adalah sanksi untuk perbuatan yang disengaja berupa pemotongan atau pembalasan. Kisos dibagi menjadi dua, yaitu kisos an-nafs atau pembunuhan dan kisos ghairu an-nafs atau penderaan. 2. Delik adalah sanksi perbuatan pidana yang tidak disengaja berupa denda dalam bentuk benda atau harta. Namun, secara umum tindak pidana atau juga disebut dengan delik dapat dibagi di antaranya 1. Kejahatan dan pelanggaran. Menurut MVT, kejahatan adalah regulation, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Delik formal dan delik material. 1. Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. C. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. 2. Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya. D. Delik komisionis. Delik omisionis dan delik komisionis per omisionis komisa. 1. Delik komisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. 2. Delik omisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintahan atau keharusan-keharusan menurut undang-undang. 3. Delik komisionis per omisionis komisa yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Delik tunggal dan delik berganda. 1. Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. 2. Delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. F. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. 1. Delik sederhana adalah delik-delik yang dalam bentuk pokok seperti dirumusan dalam undang-undang. 2. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. 3. Delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. Akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Bab 2 Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah A. Pidana pokok yaitu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. B. Pidana tambahan. Di antaranya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Unsur-unsur delik diantaranya ada 1. Kelakuan dan akibat perbuatan. 2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan. 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4. Unsur melawan hukum yang objektif. 5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.